Yeay! Woo! Yeah! Woo! Selamat datang adik-adik semuanya. Oke, kakak mau denger dong yel-yelnya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Masih kurang semangat. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai, ada 4 alasan kenapa adik-adik datang ke Star Station. Alasan yang pertama, to love God first. Untuk mengasihi Tuhan yang terutama. Alasan yang kedua, to learn His word. Belajar firman Tuhan. Alasan yang ketiga, to lead others to Jesus. Mengajak teman kepada Yesus. Dan alasan yang terakhir, to live right every day. Hidup benar setiap hari. Siapa yang mau main game? Semuanya jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Dan dua girls yang sedang. Jump, jump, bagus ya. Jump, jump, jump. Oke? Oke guys, kita udah punya 2 boys sama 2 girls. Hari ini kita mau main game sama Kak Esther. Sekarang kita mau main tumpukan piramid. Oh, berarti kita bakal numpuk piramid ya kayak. Bener Gimana sih Kak cara mainnya Kak? Jadi nanti masing-masing anak akan dikasih 2 sedotan. 2 buah sedotan, tunjukin. Di belakang sudah ada banyak gelas. Di Tugas belakang mereka adalah membawa gelas menggunakan sedotan. Gelas. Oke, dibawa gelasnya dari belakang. Dibawa dari belakang ke depan. Oke. Oke. Oke, dibawa ke depan. Kalau dari ke depanin Kak, Harus ditumpuk menjadi piramid disusun. ditumpuk menjadi piramid disusun. Berarti susunannya tadi 3, 3, 2, 1. Kalau misalnya kalau gelasnya jatuh di tengah jalan gimana Kak Esther? Kalau gelasnya jatuh adik-adik bisa ambil dan dilanjut lagi. Berarti boleh dilanjut ya Kak ya? Boleh Kak Fitri. Cara nentuin pemenangnya gimana Kak Esther? Tim yang paling cepat menyusun piramid yang akan jadi pemenangnya. Tanya dulu kali ya Kak Esther ya. Boys, nanti nyusun piramidnya dari berapa sampai berapa boy? Dari 3. Pak piramidnya ditumpuk 3, 2, 1 ya boys ya. Oke. Girls, kamu udah paham belum? Oke, karena boys sama girls udah paham boleh siap-siap di belakang. Tapi sebelum itu kakak mau dengar mana pendukungnya boys sama mana pendukungnya girls nih. Boys. Girls. Boys. Oke, Sudah siap? Secara bergantian ya adik-adik. Boys. Permainan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke, boleh disusun langsung jadi piramid. Boleh disusun. Secara bergantian ya, Bos. Oke. Di atasnya disusun. Disusun. Oke, disusun. Oke. Wow. Kayaknya kita lihat dulu deh, Kak. Kita lihat. Kita lihat. Kayak girlsnya gimana Kak? Girlsnya Girlsnya tidak jadi piramid. tidak jadi piramid. Kalau boysnya kayaknya coba Kak boleh dilihat Kak. Boysnya, kita lihat tumpukannya ya. Tumpukan paling bawah ada 3, 2, 1. Boysnya jadi Kak. Jadi Fitri. Kak, jadi pemenangnya adalah Boys. boys. Oke boys, nanti boleh hadiahnya ditukar setelah ibadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kalau kakak bilang 1, kita jongkok. Jongkok. Kalau kakak bilang 2, kita setengah jongkok. Setengah jongkok. Kalau kakak bilang 3, kita loncat dan teriakan haleluya. Adik-adik siap? Siap. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Haleluya. Pagi hari ini adik-adik semangat memuji Tuhan. Yang semangat teriakan haleluya. Semuanya kita mau bertepuk tangan. Kita mau katakan biarpun gunung-gunung beranjak.
setiamu tak akan beranjak dan katakan takkan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak. Ya katakan, demikianlah firman Tuhan, Dia mengasihiku. Katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dan katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dan sekali sama-sama katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, yang mengasihi. Katakan takkan, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Katakan demikian, demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali katakan demikian, demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik mau semangat memuji Tuhan. Yang paling semangat teriakan Yesus. Mari semuanya jump, 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 jump. Yeay, kita mau katakan dirgat. Ayo bosnya jump, jump dong. Semuanya katakan dirgat. Dirgat, you know I want to be a princess on a pony, tarzan on a tree. Dirgat, then I want to have funky clothes and chunky shoes. Dirgat.
Gak ada suaranya? Baik. Oke. Adik-adik jangan duduk dulu. Kita mau nyanyi lagi. Adik-adik tahu gak sih gerakannya Dirgat ini? Siapa yang tahu? Saya. Kalian gak tahu bos? Tahu gak? Tahu. Oke guys, tahu gak? Kita memuji Tuhan yang penuh semangat lagi dari awal ya. Ayo Kak Tessa. Satu kali aja putaran ya. Dear God, you know I want to be a princess on a mountain, Tarzan Angeli. Dear God, you know I want to have funky toys and junky shoes. Dear God, you know I want to be Top in top my in my class, to be a great star. Dear God, but most of all, I want to be me. Semuanya, jump, jump, jump. You are my baby, baby God. I want to see the Sing on your shoulder. see the world walk, sing every song that's the road, dancing in your footsteps. You are my baby, daddy God. I want to see the world walk, sing every song that's the road, dancing in your footsteps. Sing on the way home. Yeay, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Wow, adik-adik kalau memuji Tuhan dengan penuh semangat, siapa yang senang? Tuhan yang akan senang kalau adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, terima kasih hari ini sudah datang ke Star Station adik-adik semuanya. Kakak mau bertanya pada adik-adik, ada yang belum punya amplop? Seperti ini? Semua sudah? Oh, ada yang belum? Sudah, oke. Baik, semuanya sudah ya. Yuk, yang sudah sekarang simpan dulu amplopnya. Hari ini kakak mau berbagi kepada adik-adik tentang takaran yang baik. Semuanya sebutkan. Takaran yang baik. Iya, ayatnya ada di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Yuk dibaca bareng-bareng ya. Semuanya siap? 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maksudnya kayak apa ya? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kakak punya 2 gelas. Oke. Kalau hari ini ada pembagian es boba atau es krim gratis. Adik-adik milih cup yang ini, yang kecil sebelah kanan kakak, atau cup yang sebelah kiri tangan kakak? Yang mana? Ini aja, kan kalian masih kecil. Hah? Oke, baik. Adik-adik sudah memilih cup yang besar, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Cupnya sih besar nih. Terus pas diisi sama es krim, diisinya cuman segini nih, dikit banget. Mau nggak adik-adik? Hah? Nggak mau? Ya udahlah setengah aja. Hah? Mau nggak? Mau, ada yang mau. Oke, ada yang masih geleng-geleng loh. Jadi yang kalian mau apa? Cupnya udah besar, terus maunya isinya seberapa? Penuh. Wow. Kalau ada yang penuh sama ada yang setengah, kalian milih yang mana? Hah? Yang penuh? Wah, kenapa adik-adik suka yang penuh? Kakak tanya, kenapa kalian suka yang penuh? Iya, masa udah dikasih wadahnya gede banget, terus ternyata isinya cuma setengah. Kalau gitu kenapa ya nggak yang kecil aja, bener nggak? Nah, begitu juga dengan apa yang dikatakan di sini. Jadi
kalau kalian ngukurnya pakai sesuatu yang kecil, maka kalian akan dapatnya yang kecil ini. Tapi kalau kalian ngukurnya pakai sesuatu yang gede, makanya kalian akan dapatnya yang gede. Bahkan katanya nih dari ayat ini dibilang apa? Diisinya penuh. Sampai perlu digoncang-goncang. Kalau es krim gak perlu digoncang-goncang sih ya. Sampai apa? Sampai ngeluber loh keluar. Wah, kira-kira kalau adik-adik dapat itu dikasih takaran yang tinggi. Ini gelas yang tinggi, terus masih ada tatakannya. Mangkok gede. Supaya apa? Kalau diisinya penuh, ngeluber keluar, nggak sampai ngotorin kita. Kira-kira adik-adik seneng nggak? Seneng banget. Nah, begitu juga dengan berkat Tuhan buat kita. Apakah adik-adik berasa berkatnya Tuhan tuh sedikit? Siapa yang ngerasa berkatnya Tuhan sedikit? Oh, nggak ada. Siapa yang ngerasa berkatnya Tuhan tuh banyak banget sama kita? Wow, semuanya merasa begitu. Kakak juga. Karena itu kita juga harus bersyukur sama Tuhan lewat persembahan kita. Kalau Tuhan aja sudah ngasih berkat kita banyak banget, kenapa kita harus berhitung dengan persembahan? Wah, jangan. Persembahannya hari ini kan aku dapat uang dari mama 20.000. 10.000 buat persembahan, 10.000 buat jajan. Tapi di situ tuh tadi aku ngeliat ada es krim deh. Harganya 15.000. Kira-kira kalian mau masukkan 10.000 yang sudah diberikan itu atau aduh kalau 10.000 nanti aku nggak bisa jajan. Mendingan aku kasih 5.000 aja. Jadi 15.000-nya buat jajan. Milih yang mana? Kalian berikan semua yang harus diberikan atau kalian potong setengahnya supaya bisa jajan. Siapa yang milih berikan sepenuhnya? Oke, luar biasa banget. Benar adik-adik, jadi kita tetap harus memberikan takaran yang baik. Tuhan aja sudah baik sama kita semuanya. Oke, sekarang kakak ajak adik-adik angkat persembahannya di hadapan Tuhan. Tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan atas semua rahmat-Mu bagiku. Hari ini Tuhan, aku mau memberikan persembahanku karena aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya adik-adik yang memberikan persembahan katakan amin. Ya. Yuk berikan persembahannya dengan tetap tersenyum dan penuh sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow. Kakak yang di depan ini belum loh. Tolong yang girls. Ya, wow, luar biasa sekali. Semangat ya adik-adik. Semua yang semangat teriakan haleluya. Haleluya. Wow. Oke, kakak mau ngajak adik-adik semuanya untuk datang lagi minggu depan di Star Station. Dengan tema apa ini? Coba dibaca. Guard your heart. Ya. Oke, kakak mau tanya. Hati kalian di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Oke. Tuhan ingin supaya kita menjaga hati kita. Jadi bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Adik-adik datang minggu depan, hari Minggu jam 9.30. Di mana? Di sini tentu saja. Dan sekarang mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Mari semuanya berdiri. Semuanya siap untuk menyembah Tuhan? Siap. Siap. Yang siap untuk menyembah Tuhan semuanya teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya.
adik-adik, pada pagi hari ini katanya saya mau ajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Mari semua angkat tangannya yang tinggi. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam ke hati kita. Mari semuanya kita mau sungguh-sungguh serukan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Lebih sungguh lagi katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ayo boys and girls katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulangi pujian dari Alda, katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Mari sungguh-sungguh katakan memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Mari yang girlsnya saja katakan memimpin. Memimpin, menuntun setiap mana girls suaranya katakan. Sucikan, kuduskan. Sekarang yang boysnya saja katakan memimpin. Memimpin, mana suaranya boys? Ya katakan sucikan. Kita katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Serukan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Kata saya mau ajak semua boys and girls sungguh-sungguh katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua. Katakan sucikan, sucikan, kuduskan semua. Sekali katakan sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya ikutin kata saya berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu memimpin, selalu menuntun, dan selalu memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami yang datang beribadah pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati telinga kami agar setiap firman yang disampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya silakan duduk. Oke, dengan sekarang
sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan ada peraturannya. Apa peraturannya? So, huruf yang pertama S, stay in your seat. Adik-adik harus tetap duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Gak boleh ada yang keluar masuk ruangan ini atau yang jalan-jalan. Yang kedua, obey your leaders. Adik-adik harus mentaati kakak-kakak yang ada di depan, yang ada di samping kanan kiri adik-adik, dan yang ada di belakang. Dan yang terakhir, W, whistle means quiet. Kalau kakak tiup peluit ini berarti adik-adik semua sudah siap dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? 2. Wow. Adik-adik hari ini gak ada ayat hafalan tentunya. Yeay. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang God wants you to talk to him. Maksudnya apa ya? Oh, apa ya? Apa ini maksudnya? Ada yang tahu nggak? Tuhan ingin kamu berbicara kepadanya. Ya. Oke. Biasanya siapa yang pernah berdoa? Wow, pernah berdoa. Kalau berdoa kalian kayak gimana? Kalian berbicara nggak? Ngomong ya? Nah, coba kakak mau cari satu orang. Siapa ya? Gas aja deh, kakak mau cari siapa? Chelsea. Chelsea, sini maju ke depan Chelsea. Kakak mau tanya doang, sini. Sini. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Chelsea dong. Nah, Chelsea pernah gak sih kalau ada temennya kalau ngomong kayak gini. Chelsea, aku kesel banget, aku seneng banget, aku lagi bahagia banget. Terus pergi. Pernah gak kayak gitu? Kalau ngobrol itu kayak gimana kalau ngobrol? Chelsea, kamu sudah sekolah belum? Sudah. Kamu kelas berapa sekarang? 4. Chelsea, hari ini kamu senang banget gak? Iya. Nah, adik-adik, tepuk tangan dulu dong buat Chelsea dong. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kalian ngobrol, kalian senangnya yang mana? Begitu didatengin terus pergi. Gitu. Kalian seneng yang itu? Enggak kan? Kalian seneng yang ngobrol tuh kayak gimana? Kalian ngomong, dijawab. Kalian bertanya, dijawab. Kalian memberitahu, ditanggapin. Benar gak? Iya. Nah, begitu juga sama Tuhan. Kalian pernah gak sih berpikir ketika kalian berdoa itu kalian ngomong, Tuhan, aku hari ini senang banget. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Itu sama kayak kalian datengin temennya kayak tadi tuh. Aku senang banget. Terus udah pergi. Nah, tapi apa yang Tuhan pingin? Tuhan pingin kalian juga mendengarkan. Jadi nggak cuman ngomong terus pergi. Nah, apa yang Tuhan katakan? Yuk kita lihat ya ayatnya. Nah, ini baru ayat untuk ayat hafalan kalian minggu depan. Ayo, yang mencatat dicatat, yang nggak mau mencatat di foto boleh. Kalau enggak besok call a friend ya, call a friend. Tanya temennya maksudnya, tanya temennya yang mencatat atau memotret atau paling pasti dapat kalian bisa call Kak Tessa. Ya, karena apa? Kak Tessa itu selalu bisa memberitahu kalian. Ayat hafalannya apa sih? Oke, nah sudah? Yuk kita lihat semua ke depan, boys and girls, kita baca bareng-bareng ya. Suaranya yang kenceng loh. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Tuhan dan berdiri di tempat itu, serta memanggil lagi, Samuel, Samuel. Ya, Samuel. Terus dia menjawab apa? Berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan.
Nah, begitu juga dengan kalian. Ketika kalian sering ngobrol sama Tuhan, kalian akan bisa tahu suaranya Tuhan. Nah, siapa yang di sini kalau dipanggil mamanya nggak tahu kalau yang manggil mamanya? Pernah nggak sih kalian lagi main di luar terus diteriakin? Misalnya siapa ya? Gaven! Terus Gaven nggak tahu itu suara mamanya atau bukan. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin karena itu mama kalian kan. Kalian hafal. Siapa yang nggak hafal suara mamanya? Ada yang nggak hafal? Waduh, jadi kalau diteriakin nggak tahu. Nggak mungkin adik-adik. Coba adik-adik dengerin suara mamanya tiap hari. Kalian pasti akan bisa kenal suara mamanya. Benar nggak? Begitu juga dengan kita semuanya. Yuk adik-adik kita mau belajar poin hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Oke, bagaimana agar kalian dapat mendengar suara Tuhan? Bagaimana caranya kita baca ya? Yang berwarna ya hurufnya. 1, 2, 3. Singkirkan semua gangguan agar kalian bisa fokus pada Tuhan. Ya, agar kalian dapat mendengarkan suara Tuhan, singkirkan semuanya gangguan agar kalian fokus sama Tuhan. Gangguannya kayak apa Kak? Gangguannya misalnya main HP, nggak inget waktu. Siapa coba? Scroll tok-tok, nggak inget waktu. Nonton film, nggak inget waktu. Adakah di sini? Pasti ada. Bilang dulu kanan kirinya, jangan ya. Jangan ya. Adik-adik boleh nonton film, adik-adik boleh main HP, adik-adik boleh scroll-scroll, tapi ingat waktu. Dan katanya di sini, singkirkan semua gangguan agar kalian bisa fokus pada Tuhan. Kita mau belajar mendengarkan Tuhan Yesus saat sedang berbicara. Bagaimana caranya agar kita mendengarkan suara Tuhan? Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Saya. Kalau adik-adik semuanya dan juga kakak anak-anaknya Tuhan Yesus pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Caranya adik-adik singkirkan dulu semua gangguan tadi. Jangan berdoa sambil scroll-scroll nih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Atau main game, doa sambil main game. Bisakah kayak gitu? Enggak bisa. Jadi adik-adik harus singkirin dulu semuanya. Taruh dulu HP-nya taruh. TV-nya matiin dulu. Adik-adik harus fokus sama Tuhan. Berdoa yang benar. Baca Alkitab yang benar. Supaya Tuhan Yesus berbicara sama adik-adik semuanya. Kita berbicara sama Tuhan Yesus lewat doa. Bisa lewat lagu pujian. Bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Ataupun baca Alkitab. Katakan dulu kanan kirimu, baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Ya, Tuhan selalu berbicara lewat ayat-ayat Alkitabmu. Jadi jangan dibiarin aja Alkitabnya, tapi adik-adik bisa buka semuanya firman Tuhan, maka Tuhan Yesus akan berbicara sama adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berbicara dan adik-adik mendengarkan, melakukannya, maka adik-adik akan penuh berkat. Penuh kebahagiaan karena adik-adik semuanya mendengar dan menuruti apa kata firman Tuhan. Adik-adik kakak mau cerita, kakak juga sering melakukan ini. Kakak mau belajar juga buat dengar nih suara Tuhan. Kakak kalau doa enggak, Tuhan aku mau minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Enggak. Doa bisa dua arah. Kalau kita ngobrol sama Tuhan, kita kasih waktu Tuhan Yesus ngobrol sama kita. Jangan kita terus ngomong-ngomong, Tuhan aku minta ini, Tuhan lindungin aku, Tuhan sertai aku. Jangan. Tapi mari kita belajar berdoa, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau apa nih? Tuhan Yesus berbicara sangat lembut adik-adik. Jadi adik-adik harus bisa mendengarkan suara Tuhan, menuruti akan suara Tuhan, maka adik-adik hidupnya akan penuh berkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke, kita sekarang akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Semuanya duduk yang rapi. Dalam hitungan yang ketiga, sorakan haleluya. Semua siap? Siap. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Semuanya sudah siap mendengar cerita? Oke, coba duduknya yang manis dulu. Bima. Ya, ada kursi kan? Ya, bagus. Oke, tidak ada yang ngobrol kiri, kanan, depan.
Depan boleh, lihat ke depan, oke? Ke belakang nggak boleh, lihat ke belakang, oke? Kalau lihat ke depan boleh. Nah, cerita kita hari ini tentang, wah, kira-kira ada yang tahu itu hewan apakah yang ada di layar? Apa ini? Burung? Burung hantu. Dan ini? Tupai. Oke, jadi mereka ini ada yang namanya, kita kasih nama, mereka ada 3 sahabat. Kita kasih, biar gampang ingatnya kita kasih aja. Rara, Riri, Ruru ya. Maklum kakak kadang suka lupa namanya ya. Soalnya nama mereka tuh keren-keren. Saking kerennya kakak belibet ngomongnya. Rara, Riri, dan Ruru. Siapa namanya? Rara, Riri, Ruru. Oke, A, I, U. Oke, jadi mereka ini adalah kelompok pramuka. Di sini siapa yang ikut pramuka di sekolah? Senang gak? Wah, kakak juga sekolah paling senang itu pramuka. Karena bisa keluar dari rumah. Enggak sih, enggak. Jangan dicontoh, itu masa lalu. Ya, karena di pramuka itu enak. Jadi mereka punya ketua pramuka itu yang namanya Mister, kita kasih namanya jangan Mister, kakak. Kita orang Indonesia, kakak namanya kakak Roro. Ya, kakak Roro ini dia adalah pemimpin pramuka yang sangat hebat, sangat baik. Mereka suka ngajak mereka, ayo kita camping, kita berkemah, diajarin caranya bertahan di alam liar. Gimana itu Kak? Ya jadi kalau di alam liar ada makan yang bisa dimakan dari buah yang itu ya dimakan, bisa berburu. Itu caranya membuat api. Udah belajar belum di pramuka yang buat api? Udah belajar belum? Ya sabar nanti ya akan diajarin. Jadi mereka tuh senang. Mereka sangat mencintai kakak Roro ini karena selalu mengajarin mereka. Suatu hari mereka dikumpulin. Oke, kakak sangat bangga sama kalian. Kalian tuh hebat-hebat, semangat kalau ikut pramuka. Saatnya kalian akan naik tingkat ya. Jadi pramuka tuh juga ada naik tingkat. Kakak aduh udah lupa deh tingkat-tingkatan di pramuka seperti apa. Karena sudah lama sekali. Tapi kalian akan diuji dulu ya. Dengan itu kakak juga mau ngasih kalian ini. Anggap saja ini walkie talkie. Ada yang tahu walkie talkie yang berbicara gini, halo Roger 1, kontrol Roger 2, monitor. Nah kalian simpan ini karena suatu saat saya ingin berbicara sama kalian. Ya, dan saya ingin kalian mendengarkan ketika saya bicara. Disimpan ya. Oke kakak Roro, jadi si Rara ngambil terus simpan. Coba dicoba, cek 1, 2, 3, Roger 1, 2, 3 monitor. Kedengaran, oh iya hebat loh alat ini bisa berbicara 2 arah. Oke kita simpan. Terus mereka tuh senang, kita main yuk. Jadi mereka punya base camp, tempat ngumpul di pinggiran sungai. Mereka bilang, wah aku udah gak sabar loh mau naik tingkat. Aku udah gak sabar memenuhi topiku dengan lencana-lencana pramuka yang baru. Iya ya, si Rara ini bilang, aku punya ide. Kalian lihat di sana itu sungai deras, terus ada pohon-pohon. Iya, mau ngapain kita? Ayo ikutin aku. Mereka mulai jalan, melintasi, lewati mulai batu-batu. Mereka jalan terus mereka bilang, lihat kita akan ikat tali dari sini ke sana. Lalu kita akan berayun dari sini ke arah sana. Wah kata si Rara, Riri, wah ide bagus itu, kata si Rur, iya bener. Dengan ini kita akan naik tingkat lebih cepat. Oke, kalau begitu lagi kalian nyiapin tali itu, aku kasih tahu dulu sama kakak Roro ya. Oh, kakak Roro kita tuh mau di sini lagi ada bikin tantangan, kita mau nyebrang dari pohon ini, terus ke seberang sungai sana. Kak Roro siapin ya lencana-lencana kita ya. Pokoknya kita udah siap untuk bertualang. Cek. Kakak Roro bilang, hei, ya, jangan lakukan itu, hello. Mereka langsung naruh aja walkie-talkie itu. Kakak Roro tahu bahwa itu sangat berbahaya. Mereka belum siap untuk melakukan itu. Karena sebelum kita melakukan sesuatu di pramuka itu kita harus diajarin dulu gimana menghadapi tantangan itu. Mereka sendiri tanpa pengawasan dari kakak Roro. Mereka langsung, ayo kita. Lalu mereka udah siap, udah diikat talinya. Ayo kita mulai. Apa yang terjadi? Dahan pohonnya patah adik-adik.
Terus mereka kejebur ke dalam sungai. Sungainya deras banget. Waduh, waduh, ini gimana nih, gimana ini? Waduh, aduh, harusnya kenceng mereka bilang. Terus Rara bilang, aduh kayaknya aku harus melakukan sesuatu nih. Ayo cepet-cepet apa yang harus kita lakukan? Ya, kok bisa ya dia bawa walkie-talkie ke sungai ya? Aku juga mikir, oke. Terus dia bilang, halo, halo Kakak Roro, kami tadi itu terjatuh ke dalam sungai. Kami ini tidak bisa, ini arahnya kemana, soalnya kencang banget. Terus kata Kakak Roro, oke kalau begitu kalian ambil arah ke kanan saja, saya akan menunggu di sana. Bilang, oke. Tapi ketika mereka lihat arah ke kanan itu, arusnya sangat deras dan banyak batu-batuan. Terus bilang, aduh gimana ini? Katanya ke kanan, tapi kok arusnya itu kenceng banget. Mereka udah berusaha, udah mulai megang-megang dahan pohon. Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Katanya itu nggak mungkin. Lalu ada satu yang mau nurut. Si Ruru bilang, benar deh kayaknya aku ke kanan aja. Tapi teman-teman, kamu ngapain ke kanan? Itu nggak bagus jalannya. Kamu akan tersesat, kamu akan kesakitan di situ. Enggak. Aku lebih memilih mendengarkan Kakak Roro. Karena Kakak Roro itu pemimpin kita. Terkadang adik-adik, Tuhan sudah berbicara sama kita. Tapi kita suka memakai kehendak kita sendiri. Seandainya nih, mau pergi udah dilarang sama mama gitu kan. Gak usah pergi ya, kayaknya udah mendung nih. Tapi enggak lah, gak usah tetap pergi aja. Adik-adik juga berdoa. Tapi dari situ kayaknya Tuhan udah bilang, jangan pergi, udah mendung, udah petir di sana gak usah pergi. Tapi adik-adik tetap pergi. Akhirnya apa? Gak bisa pulang. Ya coba tadi aku gak usah pergi. Bilang sama temannya, temanku dengarkan suara Tuhan. Ya selain kita berbicara sama Tuhan, kita juga harus mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan tuh gak berbicaranya tuh kenceng gitu, tapi Tuhan berbicara secara lembut ketika kita berdoa. Pasti ketika adik-adik tahu sering berdoa, adik-adik bisa membedakan mana suaranya Tuhan, mana yang bukan berasal dari Tuhan. Akhirnya yang lain si Rara sama Riri memilih ke kiri. Wah kayaknya kirinya lebih bagus deh, tapi seluruh enggak. Aku kesana aja karena aku lebih percaya sama Kakak Roro. Dia adalah pemimpin kita, dia pasti selalu kasih yang terbaik untuk kita. Nah adik-adik, mama, papa, terlebih Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik. Ngasih tahu yang buat yang baik-baiknya saja. Lalu tapi di tengah jalan si Ruru, wah kok arusnya kenceng sih? Kok banyak batu-batuan? Waduh, dia agak ragu nih. Jangan-jangan aku milih jalan yang salah nih. Waduh gimana sih Kakak Roro ini? Katanya ke sini jalan yang benar. Kenapa malah kenceng? Tapi dia terus udahlah gak apa-apa. Aku sudah terlanjur mengambil jalan ini. Dia ikut-ikut ternyata di depan sana dia bertemu dengan tepian sungai. Dan di ujung sana Kakak Roro sudah menunggu dia. Terus kata dia, Roro, aku senang melihat kamu. Bagaimana dengan teman kamu? Apakah mereka di belakangmu? Sayang sekali Kakak Roro, mereka memilih jalan yang lain ke sana. Waduh, berarti mereka tidak selamat. Karena di ujung sana terlihat tenang, ternyata di ujungnya mereka menuju ke jalannya, ke arus yang sangat kencang dan ujungnya adalah batu-batuan. Jadinya apakah teman-temannya selamat? Tidak selamat karena mereka tidak mau mendengarkan katanya Kakak Roro pemimpin mereka. Ya, jadi adik jangan lupa ketika adik-adik berdoa dan mendengarkan suara Tuhan, ya, jangan hanya berbicara saja tapi dengarkanlah suaranya Tuhan. Oke? Nah, semoga cerita hari ini memberkati adik-adik untuk lebih lagi berdoa, berbicara sama Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Oke, semua teriakan haleluya. Ya, adik-adik. Hari ini kita belajar tentang apa? Kita harus mendengarkan suaranya Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal suaranya Tuhan? Ketika kita sering mendengarkan.
Lama-lama kita akan bisa kenal. Iya enggak? Siapa yang di sini punya sahabat? Saya. Kamu tanya. Oke, semua punya sahabat. Adik-adik kalau dipanggil sama sahabatnya, kalian tahu gak sih? Misalnya kalian ada di dalam rumah, ya kan? Terus sahabatnya mau ngajak main, dia teriak dari luar. Adik-adik tahu gak itu suaranya siapa? Tahu. Tahu kan? Nah, begitu juga dengan kita semua, dengan Tuhan. Kalau adik-adik sering ngobrol sama Tuhan, sering mendengar suaranya, maka lama-lama adik-adik akan kenal suaranya Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa ngobrol dengan Tuhan? Kita harus fokus. Singkirkan semua gangguannya. Yang ngegame, ya udahlah ngegame-nya berhenti dulu, ya kan? Yang lagi nonton TV atau main atau lagi apapun kegiatannya dihentikan dulu. Dan kalian baru bisa berdoa dan kalian bisa fokus. Begitu juga dengan datang ke Star Station. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kalian sibuk colek-colek. Fokus gak itu? Enggak. Kalian sibuk main handphone kalian? Fokus gak itu? Enggak. Kalian sibuk mikirin, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi kalian sibuk mikirin, abis ini aku mau makan siang apa ya? KFC, McD, ayam goreng, babi rica, apa ya? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, kita mau belajar untuk kita bisa fokus. Semuanya katakan fokus. Dengarkan suaranya Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal ya. Kalian angkat tangan kalian tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kita mau fokus ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ya, ayo sungguh-sungguh katakan dengan suara yang terdengar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita ulang dari awal ya. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari semuanya katakan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan ulang dari awal, boys saja. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Ayo boys, keluarkan suaramu. Yesus ku Katakan undang, kepada Tuhan. masuk dalam hatiku. Sekali lagi boys katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari semuanya katakan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, sekarang gas saja katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Dengan sungguh-sungguh dan suara yang kencang kalian katakan, mari Yesus masuk dalam hatiku. Mari kita panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semuanya katakan.
semuanya angkat tangan kalian tinggi-tinggi, tangan kanan kalian tinggi-tinggi, taruh tangan kiri kalian di dada dan katakan sesudah kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekali lagi adik-adik yang keras katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini aku mau belajar aku mau belajar mendengarkan mendengarkan suaramu Tuhan. suaramu Tuhan. Aku mau belajar Aku mau belajar fokus fokus ketika aku berdoa, ketika aku berdoa, ketika aku membaca firman-Mu, ketika aku membaca firman-Mu, ketika aku beribadah kepadamu, ketika aku beribadah kepadamu, dan aku mau dan aku mau mengenal mengenal suaramu Tuhan. suaramu Tuhan. Adik-adik, Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua. Dan kita harus belajar untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Dan itu gak akan berhasil kalau kita gak fokus. Semuanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mau Tuhan sudah mau mendengar mendengar setiap doaku. setiap doaku. Aku mau mulai sekarang Aku mau mulai sekarang belajar belajar mendengarkan mendengarkan suaramu. suaramu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari ini. untuk hari ini. Adik-adik semua tirukan kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. aku diberkati, Aku diberkati, aku sehat, aku sehat, aku kuat, aku kuat, aku pintar, aku pintar, penuh hikmat, penuh hikmat. orang tuaku diberkati, Orang tuaku diberkati, hidupku diberkati. hidupku diberkati. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. semuanya adik-adik katakan Amin. amin. Happy birthday. Yeay, happy birthday. Happy birthday. Yang birthday bulan April silakan maju. Ayo. Happy birthday To you. Happy birthday. Siapa yang birthday? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semuanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Woo! Happy birthday to you. Wow. Hari ini kita punya 4 teman yang berulang tahun sepanjang bulan April. Ada lagi yang kelewat siapa? Udah? Siapa? Oh ada kakak-kakak youth-nya. Mau ikutan sekalian? Gak apa-apa, ayo. Ya, oke, gak apa-apa. Ya, jadi ada siapa? Jason. Terus? Mawika. 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 Sepit. Josephine. Zaza. Zaza. Oke, ada Zaza, Josephine, Mawika, dan Jason. The only one boy sini. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Berdoa dulu, apa tiup lilin dulu? Tiup lilin dulu, boleh deh tiup lilin dulu. Apa berdoa dulu? Berdoa dulu, oke. Teman-teman semua arahkan tangannya kepada teman-teman kita. Oke, kakak akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Kami berterima kasih untuk cintamu yang kau nyatakan kepada 4 teman kami di sini ya Bapa. Untuk Sasa, Josephine, Mawika dan juga Jason yang menemui ulang tahunnya di bulan April ini ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau tambahkan juga hikmat, kesehatan, kepintaran kepada 4 teman-teman kami ini ya Bapak. Berkati mereka di sekolah mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka menjadi bintang di sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada.
Engkau berkati mereka dengan masa depan yang luar biasa yang hanya datang daripadamu ya Bapa. Dan menjadikan mereka anak yang luar biasa, terlebih lagi bagi kemuliaan namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua katakan amin. God bless you. God is blessing you. Hey, God is blessing you. Udah kasih blessingnya. God is blessing, God is blessing, God is blessing you. Nah sekali lagi, God is blessing you now. Ya senyum, senyum, senyum. You now. God is blessing, God is blessing. God is blessing you now. Oke, kakak kasih 1 menit untuk berdoa, make a wish. Jadi apa harapan kalian masing-masing kepada Tuhan? Ayo semuanya, make a wish dulu. Ayo boleh berdoa ya. Oke, pasti mereka punya harapan-harapan yang luar biasa. Kita aminkan. Luar biasa. Oke. 1. Luar biasa. Kayaknya panjang nih, enggak apa-apa. Masih ada waktu, oke? Ya, sudah? Oke, Jason sudah. Oke, sekarang kita nyanyikan tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Let's go, Jason. Yeay. Oke, Kak Diana. Oke, adik-adik silakan duduk lagi. Yang berulang tahun bisa ikutin Kak Esther ke lantai 3. Oke, selamat ulang tahun adik-adik. Iya. Wow, siapa yang senang kalau ulang tahun dirayain ya?